Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Selamat Wibowo. Untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pemanfaatan platform pembelajaran dari Kemdikbud untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri. Jadi di sini sudah sangat lengkap. Bapak Ibu bisa belajar apakah Bapak Ibu sebagai guru yang akan mengajar atau sebagai manajemen yang akan menyusun perencanaan dan kurikulum. Semuanya lengkap dan saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa mempelajari semua bagian agar pemahaman Bapak Ibu totalitas menyeluruh kepada konsep daripada kurikulum Merdeka sehingga Bapak Ibu siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka pada semester depan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita akses mulai dari Google Chrome. Nah, Bapak Ibu bisa masuk. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya akun yang sudah disiapkan di Google-nya, maka Bapak Ibu tinggal klik. Kalau belum, Bapak Ibu bisa login seperti biasa. Nah, kalau Bapak Ibu kita anggap Bapak Ibu sudah masuk, sudah login, tapi sebenarnya boleh juga Bapak Ibu langsung masuk saja. Nah, kemudian pada saat mengakses nanti akan diminta akun belajar ID, maka Bapak Ibu siapkan dan Bapak Ibu login, nanti akan bisa dilanjutkan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah login seperti ini, itu berarti Bapak Ibu pada saat mengakses dokumen-dokumen tidak akan ditanyakan lagi. Oke, kita mulai dengan situs atau site gurukemdikbud.co.id. Nah, platform ini cukup lengkap seperti yang sudah kita bahas. Ini ada ya, di sini ada asesmen murid, ada perangkat ajar, dan ada pelatihan mandiri, ada bukti karya saya, kemudian ada pembelajaran paradigma baru. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas dulu tentang pelatihan mandiri. Oke, jadi saya berharap semua Bapak Ibu bisa belajar di sini sampai betul-betul dikuasai. Jadi kapan saja Bapak Ibu bisa belajar, di mana saja, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop dan sebagainya. Nah, kita lihat apa saja isinya. Oke, Bapak Ibu, banyak topiknya ya di sini. Yang pertama ada konsep tentang Merdeka Belajar, ada kurikulum, ada perencanaan pembelajaran dari PAUD, ada SMA, SMP, SD dan sebagainya, ada asesmen juga. Kemudian ada penyusunan pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik siswa SMA. Dah komplit sekali Bapak Ibu ya. Nah, kita tengok sedikit tentang Merdeka Belajar. Oke, ini Bapak Ibu ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. Nah, ada aksi nyata juga. Oke, kita coba untuk modul 1. Karena materinya ada 3, Bapak Ibu belajar dalam waktu 45 menit. Oke, kita mulai dengan mengenali diri dan peranan sebagai pendidik.
Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Mengawali perjalanan kita di modul Merdeka Belajar ini, kita akan bersama-sama melakukan refleksi, mengenali diri, untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kembali ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Dahulu, saat memutuskan menjadi guru, apa yang ada dalam pikiran ibu dan bapak guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, misalnya melalui media microlearning ini, kita telah... Oke, Bapak Ibu, lanjutkan pembelajarannya. Nah, coba Bapak Ibu bisa lihat tesnya. Nah, Bapak Ibu bisa jawab misalnya setelah mempelajari modul-modul yang ada di sini atau bagian ini kita bisa jawab. Misalnya, sebelum memerdekakan murid dalam belajar, berikut yang dapat dilakukan oleh guru. Meminta murid belajar sendiri, tidak merasa perlu, memaknai dan menghayati sebagai manusia merdeka untuk terus belajar, mempercayakan kepada murid-murid belajar tanpa bimbingan. Kemungkinan ini jawabannya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu submit dan seterusnya. Silakan dilanjutkan. Ya. Oke, saya lanjut ke mendidik dan mengajar. Modul 2, kita lihat Bapak Ibu. Oke, kita lihat materinya sama Bapak Ibu ya. Dewantara mengenai tujuan pendidikan nasional. Ibu dan Bapak Guru, pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran kadang masih membingungkan. Penggabungan istilah tersebut dapat mengaburkan pengertian yang sesungguhnya. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar yang Oke, Bapak Ibu bisa lanjutkan sendiri dengan latihannya, refleksi. Ini ada materi yang kedua juga, dan seterusnya. Oke, kita kembali modul 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan kurikulum. Kita lihat isinya, Bapak Ibu. Oke, pelajari materinya. Belajar apa arti kurikulum. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul kurikulum. Kali ini kita akan mempelajari apa itu kurikulum dan bagaimana kaitannya dengan pembelajaran. Ini penting agar kita dapat lebih memahami bagaimana cara memasaknya, bahkan sampai gudeg versi kaleng juga mereka tanyakan. Benar, Pak. Ternyata keadaan sangat mempengaruhi cara belajar murid kita. Kadang, saya juga nggak bisa jawab pertanyaan dari mereka. Jadi, saya harus belajar lagi untuk mengamati dan mengidentifikasi cara belajar mereka, supaya bisa masuk ke dunia mereka. Iya ya, Bu. Saya jadi mikir, dulu saya kasih pengetahuan, informasi ke anak-anak selalu sebelum KBK 2004. Setelah itu, mulai dari kurikulum 2006, 2013, sampai sekarang, ternyata peran saya bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan buat mereka. Kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses anak-anak tanpa batas, membuat murid-murid kita punya banyak pilihan cara. Oke, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Ada banyak ya. Mengapa kurikulum perlu dirubah, mengapa perlu diadaptasi, dan seterusnya. Nah,
Bapak Ibu masih bisa melanjutkan. Nah, sekarang kita coba perencanaan pembelajaran. Oke, kita coba untuk membuat dan memodifikasi modul ajar. Oke, kita lihat videonya. Oke. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul membuat dan memodifikasi modul ajar. Pada materi pertama di modul ini, kita akan membahas bagaimana merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pematik. Ibu dan Bapak Guru, agar hasilnya maksimal, Ibu dan Bapak Guru dapat ikut mencoba merumuskan sambil menyimak materi ini. Kelak, dalam membuat pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, Ibu dan Bapak bisa bekerja sama bersama guru lain yang mengajar pada satu fase. Ibu dan Bapak, cara yang sudah Ibu dan Bapak Guru lakukan agar murid memahami murid setelah mereka mempelajari materi ajar. Pertanyaan pemantik dapat berupa satu pertanyaan untuk satu unit materi. Bisa juga berbeda-beda setiap pertemuannya, bergantung dengan konsep yang sedang dipelajari. Yang penting, pertanyaan pemantik yang dibuat memenuhi. Oke, Bapak Ibu lanjutkan ya, silakan dipelajari. Oke, kita kembali ke asesmen Bapak Ibu ya. Kita lihat asesmen. Nah, nih Bapak Ibu memahami arti asesmen, penggunaan hasil. Nah, kita coba yang ini dulu. Memahami asesmen. Nah, oke. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Selamat datang di modul memahami assessment. Pada materi pertama ini, kita akan memahami assessment sebagai understanding evidence, yaitu menempatkan assessment sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran. Kita segarkan ingatan kita sejenak. Di kelas, ketika Bapak Ibu berkata, "Anak-anak, minggu depan kita ulangan ya." Apa tanggapan kebanyakan murid Bapak Ibu? Apakah hore atau ya? Atau mungkin Bapak Ibu pernah juga mendapati orang tua murid yang ikut. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal melengkapi semuanya, mempelajari semuanya ya Bapak Ibu. Barangkali cukup sebagai pengantar. Nah, yang penting Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara mengaksesnya, kemudian apa aja isinya, dan Bapak Ibu tinggal melanjutkan belajar. Selamat belajar, sukses selalu buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka di tahun depan. Salam sukses dari saya. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.